Makanya jangan minta surga. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Saya minta surga, nggak apa-apa minta surga. Ini ungkapan. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi mintalah selamat dari api neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari api neraka. Boleh. Apa hukum healing? Healing itu artinya orang sakit jiwa sedang berobat. Orang yang stres, depresi, dia mau sehat, pergi ke puncak Lawang, naik ke atas nengok, dia sedang healing supaya sehat. Itu asal kata healing. Sekarang diartikan orang healing jalan-jalan. Lebih bagus pakai yang zaman saya kecil dulu, tamasya. Orang sekarang nggak mau pakai tamasya karena dianggap jadul. Padahal yang jadul itu yang betul. Tamasya diambil dari bahasa Arab, masya, jalan. Tamasya berjalan-jalan, itu yang betul. Kalau healing itu penyembuhan sakit. Karena memang orang banyak sakit kan. Di kantor sakit, di jalan sakit, akhirnya itulah. Kau kemana? Healing. Ayolah penyembuhan. Pergilah, mudah-mudahan sembuh kau balik nanti ya. Jalan-jalan dan sampai bermalam tanpa mahram. Tidak boleh perempuan keluar rumah tanpa mahram. Tak boleh. Saya tak punya anak perempuan, tapi saya punya keponakan perempuan. Tak boleh pergi. Sudah kelas 2, kelas 3 aliyah. Tak boleh pergi. Pondok ke rumah saja tak boleh. Ayahnya saya walinya. Saya abang ayahnya, saya wali. Ustazah tu perempuan adik-beradik 4. Kakaknya 3, dia. Tidak boleh camping pramuka, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh nikah, undangan, pesta pun tak pernah dibawa mai. Makanya waktu nikah banyak tamu tu, oh ada anak gadis kau katanya. Untung tak dibawanya, kalau dibawanya kan diambil orang tu. Apalagi untuk saya. Jadi anak perempuan jaga di rumah. Khawatirnya anak kita baik, orang jahat. Membiarkan anak perempuan berjalan-jalan itu sama macam kita bawa sepeda motor. Bawa sepeda motor ini tidak selamanya kecelakaan itu karena kita jahat. Karena kita udah baik-baik, gigi satu aja tak pernah ditabrak orang di belakang. Orang jahat. Apalagi orang sekarang jahat macam-macam. Maka kalau mau keluar kota, ada acara, ada mahram, abang, adik, ayah, atuk. Apa hukumnya seorang guru menerima komisi dari kepala sekolah? Uang ini bersumber dari penjualan seragam sekolah, buku. Dia mendapatkan itu karena jabatan. Menurut hukum negara namanya gratifikasi. Menurut hukum Islam namanya ghulul, kecurangan. Maka ketua yayasan, kepala sekolah merapatkan semua dengan rapat semua dengan majelis guru, yayasan, kepala sekolah, guru rapat. Kita ini pendidik sudah dikasih gaji. Gaji dari pemerintah dan gaji diambil dari potongan SPP murid. Maka kalau ada perusahaan yang datang kemari sales jual buku, dia kasih fee sekian, fee-nya itu dibagi rata semua. Kasih tahu juga sama perusahaan-perusahaan buku, percetakan, penerbit. Di tempat kami ini sistemnya begini Bapak Ibu. Berapapun yang kalian masukkan kemari, duitnya mesti dibagi rata. Supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada gratifikasi.
Efek negatifnya nanti guru tidak bisa tegas. Buku salah cetak, kalau dia tidak dapat duit, tajam matanya, ini salah nih, halaman sekian sobek ini. Nah, tapi kalau udah dapat, kabur nih. Komplain murid itu pula kena amuk. Bu, ini bukunya kok hilang, Bu? Memang begitu. Padahal dia udah termakan duit. Gratifikasi inilah yang merusak etos kerja. Makanya pegawai KPK kalau datang tidak boleh mengambil air putih. Kalau disediakan air putih gini ya, dulu ya, sekarang tak tahu. Maaf, kami sudah digaji dari negara. Kenapa? Karena kalau di ini termakan. Apa yang merusak kualitas di Indonesia ini? Gratifikasi. Sebelum dapat gratifikasi, pemeriksa-pemeriksa itu, inspektorat, badan pemeriksa keuangan, tajam matanya. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Begitu udah dapat lempuk durian, sama kain songket, sama tanjak, ini agak sedikit masalah, enggak apa-apa. Hancur semua kualitas. Dalam satu hadis disebutkan bahwa pertama dihisab adalah umur. Inna awwala ma yuhad la tazulu qadama 'abdin, tidak bergerak kaki anak Adam hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang pertama disoal an umrihi fima afnah, umurnya kemana dihabiskan. Yang kedua an ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dapat dari mana, dipakai kemana. Yang keempat an jismihi fima ablah, badannya dipakai kemananya. Tapi dalam hadis lain bahwa yang pertama ditanya adalah solat. Inna awwala ma yuhasabul bil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Kontradiktif hadis ini Pak Ustadz. Karena banyaknya hadis kontradiktif, maka ulama menulis kitab namanya Mukhtaliful Hadis. Kalau di Usuluddin ada satu mata kuliah khusus, nama mata kuliahnya Mukhtaliful Hadis. Yang pertama kali menulis kitab Mukhtaliful Hadis Imam Syafi'i. Hadis-hadis yang kelihatannya ikhtilaf, sebetulnya tidak ada ikhtilaf. Termasuklah tentang hadis mana yang pertama kali nanti ditanya, apakah sholat atau umur. Maka ketika kita berdiri di padang mahsyar, kita dalam keadaan tegak, kaki kita tidak akan bergeser sampai ditanya Allah SWT an umur, tentang pribadi diri kita. Yang pertama ditanya adalah umur. Tapi kalau tentang ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran, maka yang pertama ditanya adalah salat. Salat yang dimaksud dalam hadis itu innama awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuhu, maksudnya seluruh ibadah yang mahdoh yang pertama ditanya adalah salat. Tapi kalau tentang seluruh nikmat, yang pertama ditanya adalah umur. Tak ada kontradiktif. Yang pertama masuk Islam sebetulnya Abu Bakar atau Ali atau Khadijah Pak Ustaz. Kata buku ini Abu Bakar, kata ini Ali, kata ini Khadijah. Tiga-tiganya betul. Loh, kok bisa? Yang pertama laki-laki masuk Islam Abu Bakar. Yang pertama perempuan masuk Islam Aisyah. Terus Ali, yang pertama masuk Islam anak-anak belum akil balik. Oh, bulat. Apakah orang munafik itu kekal dalam api neraka? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dalam keraknya neraka. Jadi neraka itu susunannya ke atas, bukan ke samping. Neraka ke atas. Yang paling panas
Yang paling bawah, apinya di bawah. Nah, orang munafik itu letaknya di mana? Fidarkil aspal, aspal. Bukan aspal itu. Aspal itu artinya yang paling bawah. Apakah kekal dia di dalam? Yang kekal di dalam neraka itu hanya orang kafir. Adapun orang tidak kafir, selama dia mengakui ada Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, walaupun imannya sebesar biji sawi, sebesar tai coro, ada imannya, maka dia tetap masuk surga. Tapi udah diobok-obok lah dalam neraka itu. Sedangkan kita ini, makanya jangan minta surga. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Saya minta surga, enggak apa-apa minta surga. Ini ungkapan. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi mintalah selamat dari api neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari api neraka. Boleh untuk update status yang ini. Atau pada akhirnya akan masuk surga semua orang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, akhirnya masuk surga. Nanti di tengkuknya ditempel mantan penghuni neraka. Jadi kalian kalau udah masuk surga, menengok tengkuk orang aja lah kerja kalian. Apakah munafik itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada munafik kelas ekonomi, munafik kelas VIP, munafik kelas VVIP. Ada yang agak-agak munafik sedikit, ada yang munafik betul. Lain sembahyang sendiri sama sembahyang depan orang ramai, itu munafik. Tapi munafik kelas-kelas KW 9. Sendiri sembahyang cepat, tapi kalau tahiyatul masjid di masjid Yasin logan pertama. Kenapa pula beda? Yang menengok kita kan Allah yang sama. Apakah malaikat itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Pak Ustaz? Malaikat itu tidak disebutkan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Perkara malaikat adalah perkara sam'iyat, sam'iyat yang didengar. Kita tidak boleh berijtihad di situ. Jadi yang berijtihad itu dalam masalah fikih, masalah halal, haram, makruh, mubah. Adapun masalah malaikat itu jenis kelaminnya apa, sam'iyat. Asal tak ada dalil, tawakkuf, diam. Tak ada dalil, maka diam. Tapi kalau dapat ada ayatnya, ada hadisnya, nah baru kita boleh. Cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, tak ada. Maka kita diam, tawakuf namanya. Karena ini masalah sam'iyah yang didengar. Apakah anggur fermentasi termasuk haram? Karena di dalamnya tidak ada alkohol. Blender itu anggur, saring airnya, masukkan ke dalam botol, tutup, biarkan 3 hari, 4 hari, seminggu, bebuih dia. Maka otomatis muncul satu unsur di dalamnya, namanya alkohol. Alkohol itulah yang haram. Tidak hanya terjadi pada anggur, terjadi pada nira. Pokok nira dipotong tangkai dahan, lalu kemudian ditampung, menetes dia. Habis itu masukkan bumbu-bumbunya, ragi, habis itu tutup, bebuih dia, berubah menjadi tua. Waktu nira itu belum. Beli anggur di pasar, habis itu di blender, saring, diminum, boleh apa tak boleh? Boleh. Belum muncul lagi alkoholnya itu. Alkohol itu baru muncul beberapa hari setelah itu.
Apakah anggur fermentasi termasuk haram karena di dalamnya tidak ada alkohol? Siapa bilang tak ada alkohol? Ada di dalamnya alkohol. Apakah kalau sudah fermentasi dia berubah menjadi 100% alkohol? Enggak. Paling banyak minuman, nanti antum pergi ke supermarket yang ada alkoholnya, tengok 0,1. Saya tak sebut produk ya. 1%, 3%, 5%. Cuman waktu antum megang itu yakinkan tak ada kawan. Kalau ada di fotonya dari belakang, langsung di-uploadnya. Ngaji juga, minum juga. Coba tengok ingredient itu. Ada yang 1%, 3%, 5%. Paling tinggi vodka sama Budweiser 20%. Di atas itu kalau diminum bukan mabuk, mati. Niat mau mabuk, duit tak ada, dituang kopi campur spiritus. Spiritus itu alkohol. Kalau kita digigit ular, digigit lipan, kena paku biar mati, kumannya itu disiramkan alkohol. Kalau tak ada, zaman dulu orang pakai lampu strongkeng, spiritus. Spiritus itu 100% alkohol, dituangkan ke kopi biar mabuk, diminum, takarannya tak jelas, lewat 20%, lewat juga dia. Alkohol itu bercampur dengan minuman, bukan dia diminum begitu. Kalau diminum mati orang, bukan mabuk. Niat mabuk mati pula. Apakah bacaan sebelum solat agar kita selalu khusyuk dalam solat? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat subuh 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah. Dipasang dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaannya semua dilafazkan di mulut, jangan dalam hati. Nafasnya diatur. Dengan mengatur nafas membantu kekhusyuan. Iftitah itu tergantung iftitah masing-masing. Tapi kalau iftitah yang saya baca itu bisa dibagi menjadi 4 nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah di setiap rakaat menurut mazhab Syafi'i. Setiap rakaat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatihah bisa 7 nafas, bisa 1 nafas. 7 nafas sunnah. Karena Nabi berhenti setiap membaca 1 ayat. 7 nafas sah. 1 nafas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.